Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deka Aryansyah dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023 dari kampus Indralaya dan kelas L5. Sebelumnya terhormat Ibu Alvina Septiani selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik, yang mana izin pun saya di sini akan menjelaskan materi RPS 2 dari mata kuliah Keuangan Publik yang berjudul tentang barang publik. Yang mana di sini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu pengertian barang publik, yang kedua eksternalitas barang publik, yang ketiga sifat dan implikasi barang publik, yang keempat perbedaan administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan swasta. Nah, lanjut ke pokok pembahasan yang pertama itu pengertian barang publik. Secara umum sendiri, barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati penggunaannya tanpa ada batasan atas penggunaan dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan barang tersebut. Ada satu ilmuwan dari Indonesia yang bernama Idris sendiri, dia mendefinisikan barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak dapat mengurangi konsumsi individu lain atas barang tersebut. Yang mana kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya yaitu eksternalitas barang publik. Yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, barang publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan cara pemerintah mengelola sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsinya. Ada beberapa aspek dalam eksternalitas ini. Yang pertama itu ada pengeluaran negara. Yang mana pengeluaran negara itu tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga mencangkup penggunaan sumber daya lainnya. Yang kedua, penerimaan negara. Yang mana penerimaan negara ini sumber utama dana digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Pembahasan selanjutnya saya itu akan membahas tentang sifat dan implikasi barang publik. Yang mana sifat barang publik sendiri yang pertama itu non-rival atau tidak bersaing. Yang diartikan bahwasanya barang yang apabila digunakan oleh individu tidak mengurangi kesempatan individu lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu excludable, yang artinya tidak dapat dikecualikan, yang mana barang publik yang bersifat non-excludable adalah barang publik yang bersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Nah, kemudian untuk implikasi barang publik itu ada yang pertama yaitu masalah fire rider, yang kedua intervensi pemerintah, yang ketiga pembiayaan barang publik, dan yang keempat yaitu pentingnya tata kelola yang baik. Nah, kemudian saya akan juga membahas tentang perbedaan barang publik, perbedaan keuangan publik baik dari administrasi publik maupun administrasi swasta. Dari administrasi keuangan publik sendiri, yang pertama itu ada administrasi keuangan publik bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas. Yang kedua, keuangan publik bersumber dari pajak, retribusi, pinjaman negara, dana hibah, serta penerimaan negara lainnya. Yang ketiga, dalam administrasi keuangan publik, prinsip pengelolaan sumber daya berfokus pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu pemerintah menggunakan berbagai metode dalam mengelola sumber daya sektor publik. Nah, selanjutnya itu administrasi keuangan swasta, yang mana pertama itu ada berorientasi pada keuntungan atau profit oriented atau kesejahteraan individu. Yang kedua, keuangan lembaga swasta berasal dari modal sendiri, investasi, pinjaman bank, dan hasil penjualan produk atau jasa. Yang ketiga, lebih menekankan pada prinsip efisiensi dan profitabilitas. Yang terakhir, di sektor swasta, metode pengelolaan sumber daya lebih fleksibel dan berorientasi pada pencapaian target finansial. Dengan kesimpulannya bahwasanya yang pertama, barang publik merupakan konsep penting dalam ekonomi dalam pihak publik yang merujuk pada barang layanan atau dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya batasan atau pengurangan bagi individu lain. Yang kedua, pentingnya barang publik terletak pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh nyata nih dari barang publik meliputi keamanan nasional, pendidikan, infrastruktur publik, dan seperti jalan raya dan penerangan jalan. Selanjutnya itu teori barang publik seperti teori Pigo atau teori Bowen memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana barang publik dapat dikelola. Yang terakhir, selain itu terdapat perbedaan mendasar antara administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga. Perbedaan ini mencakup tujuan, sumber pendanaan, penggunaan dana, pertanggungjawaban, serta mekanisme pengelolaannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.